Info ibadah. Minggu 7 November 2021 ibadah disertai dengan perjamuan kudus, firman Tuhan dilayani Bapak Gembala. Info penyerahan anak Minggu 7 November 2021 akan diselenggarakan setelah ibadah raya kedua. Minggu ini 31 Oktober firman Tuhan dilayani Pendeta David Mardianto dengan tema Hamba Kebenaran. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Adapun pertolongan kita ialah dari Tuhan Allah pencipta langit dan bumi beserta dengan isinya. Turunkanlah kiranya anugerah berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus atas ibadah raya kedua sore hari ini dari awal sampai dengan penghabisan. Hadirkan jemaatmu tepat waktu sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya persilahkan Bapak Ibu sudah duduk. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita percaya bahwa hari ini seberapa banyak yang hadir itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Amin. Kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mau nyatakan
bahwa Tuhan yang terindah dalam kehidupan kita. Yes, terima kasih Tuhan. Yes, terima kasih Bapak. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Katakan Kau yang termanis. Kau yang termanis. Yes Tuhan. Di dalam hidup ini ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepada
sama-sama katakan. Ya, yes Tuhan. Kami tinggikan Tuhan Engkau. Yes, terima kasih. Namamu selalu tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Katakan ku sembah Kau ya Allahku. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku. Yes Tuhan. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau Tuhan. Sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku. Engkaulah Yesus Tuhan Mari sama-sama Raja. katakan lebih sungguh lagi. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau ya Allah. Yes Tuhan. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah Kau sembah Kau. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku. Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Katakan Engkaulah Yesus. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Berikan sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin, 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 amin Tuhan. Kami sembah, kami tinggikan namamu Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Namamu yang dimuliakan, namamu yang ditinggikan Tuhan. Setiap jemaat yang siap memuliakan nama Tuhan bersama-sama katakan amin. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Saya undang sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya. Yang merasakan kebaikan Tuhan pada sore hari ini boleh sama-sama kita lambaikan tangan di hadapan Tuhan. Haleluya, semua diberkati boleh kebaikan Tuhan, amin. Haleluya, terima kasih Tuhan. Yes. Sungguh baik kasih-Mu Tuhan. Yes Tuhan. Sama-sama kita mau katakan Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. amin. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama kasih jempol Tuhan Yesus. Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik,
Kesurahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Yes Tuhan. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, Tak pernah berakhir. tak pernah berakhir di hidup. Sama-sama angkat jempol katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, Amin. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Yes. sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya Tuhan. Kau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Yes. Yesus, Kau baik Tuhan. Amin. Sama-sama katakan Yesus baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Bapak Ibu mari sama-sama angkat tangan. Kasih tunjuk jempol kita di hadapan Tuhan sore hari ini. Belum semua, sama-sama katakan Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, amin, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, Amin. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Dari selama-lamanya. dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yes. Bapak Ibu, kita mau lebih lagi untuk Haleluya. memuji nama Tuhan, amin. Kita mau sama-sama angkat tangan kita. Kita mau naikkan syukur bagi Tuhan. Yes. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Bapak Ibu kita sama-sama katakan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, Di dalam namanya. di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sama-sama katakan Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Tuhan, aku percaya. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Bapak Ibu, katakan glory, haleluya. Glory, haleluya. Semua katakan glory, haleluya. Haleluya. Amin. Glory, Yes haleluya. Tuhan. Glory, Di dalam namanya. di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi katakan glory, hale. Glory, Yes, haleluya. amin. Glory,
Di dalam namanya, Di dalam namanya ada keselamatan. mari sama-sama katakan. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yes. Haleluya, sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita mempersiapkan persembahan diakonia kita di minggu kelima ini. Nanti dengan hormat Bapak Pendeta David Mardianto untuk bawa kita dalam doa. Bapak, kami mau memberikan persembahan diakonia hari ini. Tuhan memberkati setiap kami, persembahan kami, dan setelah itu kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, ajari kami firman-Mu pada malam hari ini. Dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu silakan memberi persembahan diakonia. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua, ku tinggal semua. Pada akhirnya Saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah, dalam roh sampai selamanya. Mari saya undang sama-sama bangkit berdiri. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kami menyadari Tuhan, kami datang tidak bawa apa-apa. Kami juga akan pulang tidak bawa apa-apa. Yang kami bawa hanyalah iman kami, ketaatan kami, kesungguhan kami. Apa yang kami lakukan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Ajari kami mengerti Tuhan bahwa kami adalah hamba. Hamba hanya memikirkan apa yang Tuhan mau. Hamba hanya melakukan apa yang Tuhan mau. Kami hamba-Mu. Kami hanya melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami semua. Di tengah kesibukan kami, di tengah apa yang kami lakukan, izinkan kami melakukan untuk Engkau ya Tuhan. Izinkan kami memberi yang terbaik untuk Engkau. Sebab apa yang Kau titipkan tidak akan kami bawa ketika kami kembali ke surga. Tapi kami siapkan hidup kami sebagai hamba kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Umat-Mu dan hamba-Mu sama-sama rindu Tuhan menjamah setiap kami. Dalam nama Yesus, kita yang siap dengar firman Tuhan katakan amin. Haleluya. Bisa beri tepuk tangan dulu Bapak Ibu sebelum duduk. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Shalom. Yang di bawah shalom, yang di balkon shalom. Haleluya, puji Tuhan.
Allah kita luar biasa. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang hamba kebenaran. Yuk sama-sama bilang dengan saya, hamba kebenaran. 1, 2, 3. Hamba kebenaran. Saya ajak kita semua melihat beberapa ayat dari Roma pasal 6 ayat 18 sampai 19. Roma 6 ayat 18 sampai 19. Bapak Ibu, saya ajak kita semua untuk baca, ya, baca sama-sama. Bolehkah saya undang sekali lagi kita bangkit berdiri dan baca firman Tuhan ini dengan penuh semangat, excited, perkataan iman yang sungguh-sungguh keluar dari mulut kita. Karena firman Tuhan itu berkuasa dalam hidup kita. Roma 6 ayat 18 sampai 19. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ayat 19. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Amin untuk firman Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Perhatikan sama-sama. Paulus memberi penegasan kepada jemaat yang ada di Roma yang sudah percaya Yesus. Jadi kitab ini memang disampaikan Roh Kudus melalui Paulus kepada jemaat di Roma yang sudah percaya Yesus. Dan kita semua yang mendengar firman Tuhan hari ini juga sudah percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Katakan amin. Jadi kitab ini, ayat ini gak cuma untuk jemaat di Roma, tapi jemaat kita semua yang ada hari ini dan mendengar firman Tuhan hari ini. Nah saudara, seharusnya mereka bukan lagi hamba dosa. Mereka bukan lagi budak dosa. Melainkan hamba kebenaran. Bapak Ibu bisa tangkap ini. Jadi Paulus menyatakan bahwa orang-orang percaya yang ada di Roma, termasuk orang-orang yang percaya yang ada di seluruh penjuru bumi. Engkau dan saya bukan lagi hamba dosa, melainkan hamba kebenaran. Nah saudara, Paulus itu tidak memberikan pilihan. Apakah kita mau jadi hamba dosa atau kita mau jadi hamba kebenaran? Ini bukan sebuah pilihan saudara yang kasih Tuhan. Tapi Paulus memberi penegasan, perhatikan. Bahwa orang yang sudah dimerdekakan dari dosa hanya punya satu pilihan. Orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus hanya punya satu pilihan. Pilihannya adalah menghambakan diri pada Kristus sebagai hamba kebenaran. Saudara jangan pernah berpikir lagi dan berkata, aduh susah kayaknya Pak Pendeta. Saya masih terikat dengan mabok-mabok. Saya masih terikat dengan judi. Saya mau bilang hari ini kalau engkau pandang Kristus Yesus yang mati di atas kayu salib. Dan kasihnya menebus dosamu. Kasihnya membuat engkau menjadi pribadi yang merdeka dari dosa. Saya mau bilang starting ketika engkau melihat Yesus Kristus sebagai juru selamat. Dimulai pada saat engkau menjadikan dia Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat. Saya mau bilang kita semua menjadi hamba kebenaran di dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Nah saudara, Paulus juga mengingatkan mereka bahwa kehidupan lama ketika menjadi hamba dosa itu penuh dengan kecemaran, penuh dengan kedurhakaan. Bahkan tidak ada kebenaran dalam hidup mereka. Bapak Ibu perhatikan bahwa memang kehidupan kita pun yang lama ketika kita menjadi hamba dosa. Bukankah yang ada hanya kecemaran, kenajisan saudara yang kasih Tuhan. Saya kalau melihat ke belakang bagaimana hidup saya. Saudara rasa-rasanya malu untuk saya bisa berdoa.
rasa-rasanya malu ketika kita masih melakukan hal yang najis untuk bisa datang kepada Kristus. Bahkan ritual pembasuhan diri pun tidak akan pernah bisa menyucikan hati untuk kita bisa merasa layak datang kepada Allah yang kudus. Saudara, tapi inilah anugerah Tuhan dalam hidup kita. Bahkan dikatakan kehidupan lama ketika kita menjadi hamba dosa penuh dengan kedurhakaan. Durhaka itu dengan kata lain memberontak, tidak taat, saudara. Tuhan mau A, kita nggak mau kerjakan A. Tuhan mau B, kita justru kerjakan yang lain. Saudara, kita berbalik, tidak lagi mau ikut Tuhan, tapi seenak sendiri berjalan melangkah untuk menghabiskan waktu kehidupan kita dengan kesenangan-kesenangan daging kita. Dan saudara dan saya harus tahu bahwa kehidupan dosa itu upahnya adalah kematian dan maut. Bahkan Roma mencatat upah dosa ialah maut. Saudara kasih Tuhan, kita akan masuk dalam kerajaan neraka, masuk dalam neraka yang kekal. Saudara yang dikasih Tuhan, tetapi ketika mereka menjadi hamba kebenaran, Tuhan dapat pakai siapa saja untuk menghasilkan buah kekudusan dan buah hidup yang kekal. Bapak Ibu, ketika Tuhan melihat engkau dan saya, dulu memang kita orang berdosa. Waktu kita hidup lama memang kita penuh dengan kecemaran, kenajisan, saudara. Tapi ketika pembenaran Tuhan turun melalui karya Yesus di kayu salib, engkau dan saya dijadikan hamba kebenaran dan kita dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan Allah yang luar biasa. Ada seorang namanya Dietrich Bonhoeffer dari Jerman. Dia hidup pada masa pemerintahan Hitler, saudara. Di mana Hitler memerintah Jerman pada masa Perang Dunia Kedua. Dan gereja saat itu harus memilih ikut kehendak Hitler, saudara yang kasih Tuhan, atau mereka ikut dengan apa yang firman Tuhan ajarkan. Kenapa? Karena kehendak Hitler itu seringkali otoriter. Ketika Hitler mau ini atas pemerintahannya kepada gereja-gereja, mereka harus taat walaupun itu bertentangan. Bahkan kehendak Hitler seringkali kejam, tidak lagi peduli kemanusiaan, tidak lagi menghargai nyawa orang. Saudara, bahkan dikatakan antisemitik Hitler pada pemerintahan Nazi. Saudara, antisemitik itu adalah anti Yahudi. Saudara yang kasih Tuhan, kita tahu ada begitu banyak orang Yahudi dibantai Hitler di kamp-kamp konsentrasi. Para penjara-penjara sengaja dibikin susah, dibikin mati orang-orang Yahudi karena memang Hitler antisemitik dan ambisius untuk menguasai dunia ini. Nah, saudara, mereka harus pilih lawan Hitler, konsekuensi mati, atau mereka ikut apa yang Hitler mau sehingga mereka tetap nyaman, tetap tidak mengalami tantangan dan tekanan, bahkan aniaya dan mati. Gereja terbagi menjadi dua saat itu. Yang mendukung Hitler disebut Kristen Jerman, yang menentang menyebut dirinya gereja yang mengakui atau Bekenneth Kirche. Saya nggak bisa baca Jerman, saudara, jadi mudah-mudahan gak salah sebutannya. Nah, Bapak Ibu, Dietrich Bonhoeffer masuk dalam gereja yang mengakui. Dan itu artinya dia orang yang menentang apa yang Hitler lakukan. Bahkan Dietrich Bonhoeffer dalam autobiografinya dia keluarkan banyak biaya untuk mengevakuasi orang-orang Yahudi yang ada di Jerman bisa lolos lari ke Swiss, saudara yang kasih Tuhan. Dan ia salah satu orang yang mengupayakan itu. Kenapa? Karena dia pikir orang-orang Yahudi walaupun bagaimanapun marah, kecewa, kepahitan Hitler kepada orang Yahudi, mereka juga manusia ciptaan Tuhan. Bahkan saudara yang kasih Tuhan, ini Dietrich Bonhoeffer berusaha menyelamatkan banyak orang Yahudi dari Jerman dan lari ke Swiss. Dan mereka juga masuk dalam sebuah gerakan untuk
menguatkan banyak orang-orang Kristen yang ada di Jerman untuk tetap mengikuti, untuk tetap berpegang teguh pada iman dan hati nurani mereka. Nah, saudara yang kasih Tuhan, sejarah mencatat bahwa yang menentang tetap berpegang teguh kepada Yesus, mereka ditangkap dan dibunuh. Dan salah seorang dari mereka adalah Dietrich Bonhoeffer, sampai mati tetap percaya Yesus untuk selama-lamanya. Saya mau tanya, apakah dalam tantangan dan penganiayaan saudara tetap percaya Yesus bahkan sampai mati untuk selama-lamanya? Saudara percaya Yesus? Oh, kok yang jawab sedikit ya saudara, kasih Tuhan. Pak Pendeta, jangan ngomongin mati dulu. Pak Pendeta, namanya aniaya kayaknya nggak ada di Indonesia. Pak Pendeta, kita nggak kayak di Jerman kayak waktu Perang Dunia Kedua. Beda gitu saudara. Tapi pertanyaan saya, walaupun masanya beda, tantangannya berbeda, tekanannya berbeda, penganiayaannya berbeda. Bukankah saudara juga saat ini seringkali mengalami tantangan pergumulan? Aduh saudara, ini sebentar lagi musim hujan nih. Mau ke gereja, tiba-tiba hujan deras. Lalu mulai bilang, tuh kan Tuhan sih belum kasih mobil. Coba kasih mobil, saya nggak akan kehujanan. Tetap ke gereja, gara-gara hujan nyalain Tuhan nggak kasih mobil, saudara kasih Tuhan. Ini tantangan Pak, ini tantangan Bu. Waktu kita mau ke gereja, tiba-tiba kaki kita cekot-cekot. Aduh, ini encok kumat. Langsung di otak bilang, ke gereja enggak, hitung kancing. Gereja enggak. Haleluya, puji Tuhan. Memang kehendak Tuhan saya enggak ke gereja. Sakit cekot-cekot, kehendak Tuhan enggak ke gereja. Padahal kita hitung kancing. Bapak Ibu, ini loh tantangan kita. Jangankan harus mengalami aniaya seperti Dietrich Bonhoeffer, bahkan mati. Tapi biarlah kita semua adalah hamba kebenaran. Kita akan tetap pertahankan iman kita sampai mati kita. Tetap percaya Yesus untuk selama-lamanya. Yang mau beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Mantap, saudara kasih Tuhan. Coba kuatkan kanan kirinya. Bilang jangan takut, sampai mati tetap percaya Yesus. Tetap percaya Yesus. Ada AWW gelis. Ada cewek cantik manggil-manggil, ayo Hadi sini, Hadi. Tapi digantian namanya ya, ditambahin depannya ya. Aduh, saudara, repot kita, saudara. Seringkali ini yang terjadi. Tantangan-tantangan dalam wajah yang baru. Tantangan-tantangan wajah milenial, Bapak Ibu. Wajah yang penuh dengan sesuatu yang membuat kita tertarik, tapi justru menjauhkan hidup kita dari Kristus. Pergumulan, kesulitan, masalah, dan itu yang seringkali menjauhkan kita. Iblis tahu kita semua orang yang sudah dimerdekakan. Iblis tahu kita semua orang yang harus hidup sebagai hamba kebenaran. Oleh karenanya dia mau coba geser kita, mau coba alihkan kita berbagai cara. Saudara yang kasih Tuhan, saya teringat ada satu kali saya bertanya, Bu, kok gak kelihatan hari Minggu di gereja? Aduh Pak Pendeta, tahu gak? Ini mau ke gereja nih, setan dia bilang ganggu saya. Setan ganggu ibu emang kenapa? Tiba-tiba terdengar suara hihihi gitu kan di depan pintu ibu, sehingga ibu takut dan gak berani keluar. Bukan Pak Pendeta. Lalu setannya siapa? Suami saya katanya. Wih, suami ibu kok setan? Saya bilang ya enggak aja. Bener, gimana gak setan Pak Pendeta? Mau ke gereja ngomel-ngomel. Mau ke gereja marahin saya, maki-maki saya. Hati yang tadinya penuh sukacita dan bernyanyi, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Pas mau berangkatnya aja jadi gondok minta ampun. Daripada saya datang ke gereja dengan hati gondok, lebih baik saya gak usah datang ke gereja. Ampun, saya bilang kalah. Sama siapa? Sama setan. Saudara kasih Tuhan, kita harus belajar tahu bahwa strategi iblis itu banyak. Tapi saya mau bilang Tuhan memberikan pengampunan atas kita dan memberikan keberanian untuk terus melangkah maju. Satu kali Rasul Paulus dalam sebuah catatan, kisah ini ditulis saudara. Dia didatangi seorang
didatangi iblis, dan iblis itu menjumpai Rasul Petrus maksud saya, dan kemudian dia membawa satu gulungan, dan dibuka gulungan itu ternyata berisi seluruh dosa-dosa yang dia perbuat. Ketika Rasul Petrus melihat gulungan yang berisi daftar dosanya, dia berkata, aku memang gak layak. Aku gak layak menjadi rasulmu ya Tuhan. Tapi Tuhan kembali ingatkan Rasul Petrus saat itu dan berkata, walaupun dosamu semerah kermisi, walaupun dosamu semerah kesumba, tapi karena Kristus Yesus, dosa-dosamu sudah dihapuskan. Dan Tuhan katakan, tidak kuingat lagi segala pelanggaranmu. Telah kubuang jauh ke tubir laut. Dan kita semua adalah ciptaan yang baru. Engkau dan saya harus tahu bahwa karena Kristus kita diberi kekuatan untuk terus melangkah maju. Ketika ada tantangan datang, coba menghentikan langkah imanmu. Saya mau bilang, pandang salib Yesus, akan ada kekuatan yang terus mendorong engkau maju. Ketika kau mau ke gereja dan kakimu cekot-cekot, kau bisa bilang, aku tahu kakiku mulai encok, karena aku tidak muda lagi. Dulu muda maka gak encok ya Bapak Ibu ya. Ketika umur kepala 4, kepala 5, kepala 6, mulai itu encok kumat. Makan emping sebiji aja cekot-cekotnya sehari. Aduh gak imbang banget gitu saudara kasih Tuhan. Makan pete saudara kasih Tuhan. Batu papan aja cekot-cekotnya 3 hari. Aduh merekel gitu saudara ya kasih Tuhan. Gak imbang banget. Maklum Bapak Ibu. Udah kepala 4, kepala 5, kepala 6. Harus jaga memang. Tapi waktu engkau menghadapi tantangan kesulitan, engkau bisa bilang, kakiku boleh sakit, melangkah ke gereja aja, ini butuh perjuangan. Tapi perjuanganku tidak akan sia-sia. Tuhan akan membawaku masuk dalam kerajaan kekal, di dalam kerajaan surga yang baka. Menjadi hamba kebenaran karena Kristus telah memerdekakan kita dari dosa. Katakan amin. Katakan amin. Saudara dan saya menjadi hamba kebenaran karena Kristus telah memerdekakan dari dosa. Roma 6 ayat 18 tadi kita baca jelas ya Pak Bu. Bahwa kamu di sini artinya saudara dan saya, kita semua orang percaya telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Itu artinya menjadi hamba kebenaran adalah hal yang mungkin, bukan nggak mungkin. Karena bukan usaha kita, melainkan karya Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Beberapa hari yang lalu pada hari Jumat, di kelas pendidikan agama Kristen SMP SMA, saya sempat bertanya kepada murid-murid, saudara, ada kaitan dengan ini dan saya coba lontarkan pertanyaan. Apakah kita semua bisa hidup dalam kebenaran? Dan pertanyaan itu harus dijawab. Saudara, dari mereka mulai berpikir, ada yang bengong gitu saudara. Tapi mereka mulai berpendapat, gak bisa kayaknya ya Pak. Tapi ada yang jawab, bisa Pak. Wih, semangat di saya saudara. Kalau pertanyaan ini juga dilontarkan buat Bapak Ibu. Hari ini yang dengar. Bisakah engkau hidup dalam kebenaran? Bisakah engkau dan saya hidup dalam kebenaran? Padahal kita berpikir, baru kemarin saya dagang. Baru tadi pagi saya dagang. Saya udah bohong. Saya udah tipu orang. Saya udah gak jujur. Bisa gak kita hidup dalam kebenaran? Kalau pertanyaan ini boleh jujur dijawab. Bisa gak saudara? Regu A, regu B, regu C. Bisa. Regu D yang di atas. Bisa gak ya? Boleh tanya maminya, bisa gak Mi? Saudara dikasih Tuhan. Dalam kelas itu beberapa anak berkata gak bisa ya Pak. Kenapa? Saya tanya mereka. Bukankah manusia itu punya kecenderungan untuk berbuat dosa? Betul. Saudara dan saya itu punya kecenderungan berbuat dosa. Karena kita hidup di dalam daging. Roh memang penurut, daging itu lemah. Tapi pertanyaan saya adalah, bisakah kita hidup dalam kebenaran?
Kalau kita berkata nggak bisa, kenapa? Karena memang seringkali yang kita pikirkan kemarin baru jatuh, hari ini jatuh, besok juga jatuh lagi Pak Pendeta. Nggak bisa. Itu yang seringkali kita pikir, bukan? Saudara yang kasih Tuhan, berapa banyak bapak-bapak juga. Seringkali ketika engkau sendiri iseng-iseng buka YouTube, mulai ketik yang enggak muncul, yang enggak. Orang yang enggak punya baju ditontonin gitu saudara. Dan mungkin pikiranmu mulai melayang dan berkata, seandainya istri saya secantik ini. Saudara yang kasih Tuhan, udah enggak tuh pikiran kita. Dan kita mulai jatuh dalam fantasi liar yang berdosa. Ini yang sering kali kita lakukan kan. Sehingga pikiran kita berkata, gak mungkin aku bisa hidup benar. Jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun lagi. Ini yang sering kali terjadi. Tapi waktu saya tanyakan beberapa anak yang jawab bisa. Mulai mereka berkata, kenapa saya katakan kenapa bisa? Apa yang menjadi pikiranmu? Dia katakan, bukankah Yesus sudah mati Pak buat kita? Saya bilang amin. Kita tepuk tangan dulu buat Tuhan kita Yesus Kristus. Wow, ini loh Bapak Ibu yang menjadi kekuatan kita. Bahwa kita bisa hidup dalam kebenaran. Bukan karena kita mampu. Tapi karena Roh Kudus. Karena karya Yesus sudah turun dalam hidup kita. Beberapa waktu yang lalu ketika anak-anak saya mulai pekan ulangan. PTS pekan tengah semester. Saudara ada ulangan-ulangan. Saya bilang kepada anak-anak saya. Jangan nyontek ya, kalau ulangan ya harus jujur. Saya mulai tanamkan nilai-nilai ini. Jangan nyontek, harus jujur. Kerjakan sebisamu, punya prinsip lebih baik jujur dan nilainya bagus. Daripada gak jujur nilainya bagus gitu saudara yang kasih Tuhan. Dan satu kali Karis waktu mau ulangan pagi itu bilang sama cicinya, Ci jangan nyontek ya, kata si Karis. Dan saudara cicinya bilang, nyontek sama siapa? Kan kita online, katanya saudara kasih. Ketawa berdua tuh saudara. Iya ya saudara. Kalau jujur saudara, mau di mana aja dengan siapa saja, kita harus bisa hidup benar, katakan amin. Saudara, kalau kita mau belajar menjadi hamba kebenaran, dalam kondisi apapun kita harus hidup benar di dalam hadapan Tuhan. Ketika kita mau hidup sebagai hamba kebenaran, situasi tersulit sekalipun, kita harus belajar sama-sama hidup dalam kebenaran. Kalau mau nyontek mah nggak ada orang juga bisa, saudara yang kasih Tuhan, benarkah saudara? Apalagi online, semua dikirim pakai Zoom meeting, saudara kan kagak kelihatan. Saudara dibantuin maminya, papinya juga nggak tahu, saudara yang kasih Tuhan. Tapi kalau kita sadar bahwa hidup kita anak-anak muda yang masih sekolah, engkau adalah orang yang sudah ditebus dengan darah Yesus. Hidupmu hanya punya satu pilihan. Mengabdikan kepada Kristus sebagai hamba kebenaran. Para orang tua, kalau engkau sadar bahwa hidupmu adalah hamba kebenaran, maka kita menjadi orang tua yang bertanggung jawab terhadap anak-anak. Suami-suami, kalau engkau menyadari bahwa Kristus sudah mati atas dosa-dosamu, kita sebagai suami harus berdiri teguh hari-hari ini, menjadi hamba kebenaran, berpegang teguh pada prinsip firman Tuhan. Jangan pernah kompromi dengan dosa. Saya mau bilang, iblis gak butuh lubang besar dalam hidupmu untuk menghancurkan kita. Iblis perlu lubang kecil, dosa yang kecil. Dia bisa masuk dan hancurkan hidup kita. Makanya, ini bukan usaha kita. Ini semua karena kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Saya mau ajak kita melihat Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri karena apa yang kau kerjakan. Saudara kasih Tuhan. Tuhan ingatkan kita menerima keselamatan dan menjadi hamba kebenaran. Bukan usaha kita, bukan karena
pekerjaan kita, tapi pemberian Allah. Sehingga ketika kita hidup dalam kebenaran, kita nggak show off, kita nggak pamer, Pak. Kita nggak juga berkata, saya udah bener, kamu masih salah, kamu masih nggak bener. Dan kita mulai hakimi orang-orang yang di sekitar kita. Tuhan yang menilai. Kita bisa salah menilai, tapi Tuhan yang menilai. Dan karena kasih karunia, kita diselamatkan Tuhan. Yang kedua, hamba kebenaran berarti menyerahkan anggota-anggota tubuh kita bagi Kristus. Di ayat yang ke-19, firman Tuhan tadi jelas mengatakan, aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran, kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal, apa katanya? Kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Tuhan katakan kalau engkau mau jadi hamba kebenaran, kita harus menerima kasih karunia Tuhan dan itu bukan usaha kita. Itu semua karena pemberian Tuhan. Mungkin ini pasti terjadi. Oleh karenanya terus melangkah dalam kasih karunia Tuhan. Tapi yang kedua, Tuhan juga ajar kita untuk memberikannya. Dan itu berarti menyerahkan anggota-anggota tubuh kita bagi Kristus. Pak, anggota tubuh kita ini banyak. Satu tubuh tapi banyak anggota. Ada tangan, ada kaki, ada mulut, ada mata, ada kepala. Saudara, kalau dibuka ini ada otak kita yang bisa berpikir banyak hal. Dengan perkara-perkara yang besar, saudara. Ini dada kita juga kalau dibuka ada jantung, ada usus, ada lever, saudara yang kasih Tuhan. Aduh banyak banget jeroan kita ya saudara yang kasih Tuhan. Bahkan kalau usus kita diurai katanya saudara yang kasih Tuhan. Dijejer itu panjangnya bisa panjang banget gitu saudara yang kasih Tuhan. Puluhan meter gitu saudara yang kasih Tuhan. Saking panjangnya, luar biasa. Tuhan menciptakan seluruh anggota tubuh. Dan ternyata anggota tubuh ketika engkau hidup dalam kebenaran, itu harus diserahkan kepada Tuhan. Nah ini merupakan perjuangan seumur hidup. Sebab menyerahkan anggota tubuh itu gak gampang. Kita bisa bilang, Tuhan aku mau setia. Tapi untuk kaki melangkah setia ke gereja susahnya minta ampun. Mungkin ada di antara jemaat Tuhan yang berkata, Pak Pendeta, kalau saya sudah sembuh dari sakit saya mau setia. Tuhan sembuhin saudara. Tuhan sembuhkan. Udah sembuh lupa. Lupa. Seringkali ini terjadi lupa. Nasar sama Tuhan. Tuhan kalau usaha beres saya mau kasih pekerjaan Tuhan. Udah beres lupa saudara kasih Tuhan. Bapak Ibu lihat ada kamera besar di tengah-tengah ibadah kita gereja ini salah satu nasar dari Bapak Gembala. Kalau punya cucu katanya saudara kasih Tuhan. Mau kasih kamera buat Tuhan. Bapak Ibu cucu pertama hadir saudara Cerisa Abigail Mardianto. Sempat lupa tuh saudara yang kasih Tuhan ya. Beberapa waktu berjalan lupa. Kalau gak salah Budi ya ingetin ya. Atau siapa itu. Opa pernah nasar kalau ada cucu mau kasih kamera katanya. Lalu oh iya kling baru ingat saudara yang kasih Tuhan. Lalu mulai dibelikan, digenapi nasarnya, janjinya saudara. Pak Bu, untuk menyerahkan anggota tubuh kita perkara yang sulit. Apalagi harta kekayaan kita. Susah rasanya. Makanya ini merupakan perjuangan seumur hidup. Untuk bisa berkata-kata baik juga perjuangan. Aduh seringkali kata-kata kita kasar, menyakiti. Perjuangan untuk bisa ngomong benar. Ngomong yang menguatkan itu juga perjuangan. Telinga untuk bisa mendengar hal yang baik dan meresapi susah. Aduh kayaknya mata ini saudara kalau nggak melakukan melihat hal-hal yang
Gak bener, aduh susah enaknya yang gak bener gitu saudara kasih Tuhan. Apa untuk bener tuh perjuangan, betul saya mau bilang. Makanya menyerahkan anggota tubuh bagi Kristus itu perjuangan seumur hidup. Peperangan sepanjang waktu. Kenapa? Kita gak akan mampu untuk menjadi hamba kebenaran yang sejati tanpa pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita. Kita harus berani bayar harga, memberikan seluruh anggota tubuh kita. Kalau hari ini engkau berkata, Tuhan, ampuni tanganku kalau seringkali aku gunakan untuk hal yang tidak baik. Tapi hari ini aku dengar firman, aku pasti bisa jadi hamba kebenaran. Saya percaya Tuhan akan pakai tangan saudara dan menghasilkan buah kemuliaan. Saudara, satu kali saya ditelepon mama dan bilang, David, kok perpuluhan kamu bulan ini segini? Saya tanya, memang kenapa? Kalau segini kan memang kamu dapat segini, tapi kan kamu dapat pelayanan. Mama tahu, ada pengambat nih saya bilang. Kan mama tahu kamu terima persembahan kasihnya. Si mama tahu aja, kenapa nggak ngasih? Katanya, saudara kasih Tuhan. Saya bilang, oh iya ya, lupa gitu saudara kasih Tuhan. Dalam hati saya, lupa apa pelit loh gitu saudara kasih Tuhan. Kita mungkin berkata, udah cukup yang segitu, ini mah sampingan. Gak bisa saudara. Kita harus berani bayar harga. Dan saya waktu ditelepon mama saya bilang dalam hati saya cuma bilang, oh iya, oke bos. Saya bilang. Dan saya bilang dalam hati saya, Tuhan, biarlah seluruh aspek hidup saya menyenangkan Tuhan. Siapa yang tahu? Gak ada yang tahu. Kebetulan saja mamah mengamati dan mamah tahu. Dan saya bersyukur ada orang tua yang menegur saya, saudara kasih tahu. Sehingga saya mengevaluasi dan mengoreksi diri saya. Siapa yang tahu mengenai nilai perpuluhan Bapak Ibu? Gak ada yang tahu. Yang tahu cuma engkau dan Tuhan. Iblis juga tahu. Dan ketika kita berani melakukan yang pas terbaik bagi Tuhan. Menyerahkan apa yang harus kita serahkan. Saya mau bilang, Tuhan disenangkan dalam hidup kita. Kita gak menyenangkan orang tua. Kalau saya kasih persepuluhan segini, saya gak sedang menyenangkan orang tua. Saya gak bilang ke Bapak Gembala, Pak ini saya wakilmu nih loh taat. Gak. Tapi saya bertanggung jawab kepada Tuhan Allah yang memberkati hidup saya. Oleh karenanya sampai hari ini kami gak pernah kekurangan saudara kasih Tuhan. Kenapa? Karena berusaha untuk belajar taat. Seluruh anggota tubuh kita persembahkan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu yang bisa melayani, layani Tuhan dengan tubuhmu, dengan hatimu, dengan jiwamu. Ini anugerah yang besar dalam hidup kita. Engkau yang bisa menolong, melakukan perkara-perkara yang baik dalam hidupmu. Kerjakan. Bukan hanya engkau sedang menabur, tapi engkau sedang menyenangkan hati Tuhan. Ketika engkau mempersembahkan seluruh anggota tubuhmu, saya yakin kalau tubuhmu saja diberikan bagi hormat kemuliaan Tuhan, apalagi milikmu. Tuhan melihat kesungguhan kita mempersembahkan. Bukan hanya tubuh tapi milik kita, harta kita. Saya percaya Bapa di surga dimuliakan dalam hidup kita. Nah saudara yang kasih Tuhan, saya akan akhiri dengan kisah seorang Samaria yang murah hati. Di dalam Lukas 10 ayat 25-37. Kisah ini dicatat dan ini menjadi gambar awal dari judul tadi, hamba kebenaran. Bapak Ibu saya diberkati dengan kisah ini. Kenapa? Karena di ayat 33. Kita gak bisa baca semua. Tapi di ayat 33 saya undang pemain musik untuk bisa maju ke depan. Firman Tuhan berkata, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan saudara, Alkitab mencatat bahwa ketika ia melihat orang itu. Stop dulu. Ketika orang Samaria yang juga dalam perjalanan melewati jalan itu. Dia melihat ada orang yang habis dijarah, dirampok habis-habisan. Dan masalahnya adalah yang melewati jalan itu gak cuma orang Samaria. Di ayat-ayat sebelumnya ada seorang imam juga yang lewat jalan itu. Saudara imam, seorang yang punya pengetahuan banyak tentang Alkitab. Tapi dia gak lakukan sesuatu. Lalu orang yang kedua adalah Lewi. Saudara, Lewi itu pelayan Tuhan. Mereka yang melayani di rumah Tuhan. Orang yang ditetapkan khusus.
harusnya punya hati. Tapi ini loh yang Tuhan ajar. Orang Samaria. Orang Samaria itu dianggap, saudara yang kasih Tuhan, oleh orang Yehuda, saudara yang kasih Tuhan, adalah orang-orang yang gak taat. Karena mereka kawin campur. Sehingga mereka gak lagi dianggap sebagai orang Yahudi murni, saudara yang kasih Tuhan. Dan mereka disisihkan, dinomorduakan. Tetapi orang yang tidak dianggap, orang Samaria ini memiliki belas kasihan dalam hidupnya. Dan Alkitab mencatat, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayat 34, perhatikan sama-sama. Ia pergi kepadanya. Waktu orang Samaria ini melihat ada orang yang tergeletak, orang Samaria ini tergerak hatinya oleh belas kasihan. Hatinya diserahkan kepada Kristus. Lalu kemudian di ayat keempat, ia pergi kepadanya. Artinya ia melangkah, kakinya diserahkan kepada Kristus. Lalu kemudian membalut luka-luka orang yang dijarah, yang dirampok. Jadi membalutkan pakai tangan Bapak Ibu. Jadi dia serahkan tangannya juga untuk Kristus sebagai hamba kebenaran. Lalu kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Ini bicara soal kekuatan. Dia angkat, dia bopong sendiri. Dia naikkan ke atas keledainya. Seringkali mungkin kita melihat hanya ada orang-orang yang berkata, tolong, sini, tolong ini. Kasihan, tolongin. Cuman bilang tolongin. Tapi dia gak lakukan sesuatu. Saya akan lakukan sesuatu Pak Pendeta. Apa? Ya tadi minta tolong orang lain, tolong. Tapi orang Samaria ini memberikan seluruh anggota tubuhnya, apa yang dia punya untuk Kristus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan mau ajar kita. Pastikan seluruh anggota-anggota tubuh kita ini sedang menggenapi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Mari sama-sama bangkit berdiri. Tuhan kita Tuhan yang baik. Kalau engkau merasa lelah, engkau merasa lemah, engkau gak berdaya, engkau gak mampu untuk menjadi hamba kebenaran, saya mau bilang, kita memang gak mampu, kita memang gak bisa. Tapi bisa karena Kristus. Pasti mungkin karena Kristus. Pandang salib Kristus, pengorbanannya tidak akan pernah sia-sia dalam hidup kita. Starting point perubahan hidup kita mulai dari karya Kristus di atas kayu salib. Kalau starting point kita selalu melihat kejatuhan, seperti Adam dan Hawa di Kejadian pasal 3 yang jatuh, saya bilang kita gak akan pernah bisa survive. Kita gak akan pernah bisa terus jadi hamba kebenaran. Tapi kalau kita sungguh-sungguh hari ini, Tuhan, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karya di dalam hidup, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia. Amin. Kepadamu Tuhan, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu. Setia kepadamu Tuhan. Mari angkat tangan kita tinggi di hadapan Tuhan. Mari katakan, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidup. Ajarku berharap, ajarku hanya kepadamu, taat dan
setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, kepadamu Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Melalui karyanya engkau dan saya dibenarkan. Melalui karya Yesus engkau dan saya dijadikan benar. Melalui karya Yesus kita menjadi hamba kebenaran. Hari ini saudara, jangan keraskan hatimu. Kalau kau berkata Tuhan, benar, aku gak pernah layak sebetulnya. Aku gak pernah pantas terima anugerah. Karena hidupku seringkali jatuh bangun dalam dosa. Aku gak pernah jadi pelaku firman. Aku gak pernah hidup dalam kebenaran. Kecemaran, kedurhakaan, ketidaktaatan itu yang selalu mewarnai hidupku. Tapi hari ini jangan keraskan hatimu. Iblis mau coba hancurkan hidupmu. Iblis mau coba buat rencana keselamatan gagal dalam hidup saudara. Tapi hari ini jangan keraskan hatimu. Kalau ada di antara saudara yang berkata, Tuhan, aku masih terikat pornografi, aku masih terikat ketidakbenaran, aku masih terikat ketidakjujuran, aku terikat perzinahan, aku terikat dosa, aku terikat hal-hal yang gak berkenan di hadapanmu. Dan kalau hari ini engkau mau mengaku dosamu, saya mau bilang Allah setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosamu. Bukankah firman Tuhan berkata, walaupun dosamu semerah kermisi, Tuhan basuh, Tuhan basuh, Tuhan basuh, Tuhan basuh, Tuhan ubahkan hidup kita. Tidak ada perkara yang mustahil buat Tuhan. Kalau engkau orangnya, kalau hari ini engkau mau ambil keputusan, kalau hari ini engkau mau ambil komitmen sungguh-sungguh, hidup sebagai hamba kebenaran di sisa hidupmu dan hidupku selama-lamanya. Tumpangkan tangan kananmu di dada dan tangan kiri angkat tinggi. Saya mau berdoa sungguh-sungguh. Ini menyangkut nanti kekekalan saudara yang sedang kau bangun hari ini, yang saya sedang bangun hari ini. Ini menyangkut namamu yang tercatat dalam kerajaan surga. Dan iblis gak senang itu terjadi. Dan hari ini saya mau bilang, kalau engkau merendahkan dirimu dan kau berkata, Tuhan, hari ini, hari Minggu 31 Oktober 2021, aku mau berkomitmen di hadapan Tuhan. Aku mau mengaku dosa-dosaku. Bukankah engkau berkata, ketika aku mengaku dosa, aku didoakan maka aku menjadi sembuh. Itu Yakobus 5 ayat 16 berkata atas hidupmu. Dan hari ini mari katakan sama Tuhan, aku mau diubah, aku mau menjadi hamba kebenaran. Mari Roh Kudus shikara batakaya shikaya Tuhan, dari altar ini Tuhan, hamba-hambamu berdoa, mengalir Yesus. Jamah kami Tuhan, urapanmu mengalir turun dalam nama Yesus. Kuasa Allah yang membasuh, kuasa Yesus, darah Yesus yang membasuh hidup mereka dalam nama Yesus. Hati mereka dibasuh, dijamah, pikiran mereka dijamah, pikiran yang kotor sia-sia digantikan dengan sesuatu yang mulia, yang benar, yang disebut dengan kebajikan, yang enak didengar. Itu yang mereka pikirkan dalam nama Yesus. Tangan-tangan mereka diberkati Tuhan, tangan-tangan mereka dipakai Tuhan dalam nama Yesus. Mata mereka, kaki mereka, telinga mereka, mulut mereka dalam nama Yesus. Mari Tuhan mengalir. Ini acaramu, ini umatmu. Roh Kudus, Kau menjamah kami semua. Seperti firman-Mu berkata, ya Tuhan, namun bukan aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Di dalam nama Tuhan Yesus, kasih pengampunan Tuhan, pembaharuan Tuhan terjadi dalam hidup kami semua. Kami yang percaya dimerdekakan, katakan amin. Kami yang percaya diubahkan, katakan amin. Kami yang percaya Kristus Yesus membasuh, menjadikan kami hamba-hamba kebenaran, katakan amin dalam nama Yesus. Beri
Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, yuk saudara kasih Tuhan. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Dalam nama Tuhan Yesus, kasih anugerah-Mu mengalir bagi kami semua. Kami ciptaan baru. Kami tidak akan mengecewakan. Kami tidak akan membuat sia-sia korban Kristus di atas kayu salib. Cukup sekali karya-Mu untuk membawa kami pada kehidupan kerajaan surga yang kekal. Kami gak mau main-main dengan dosa. Kami mau hidup dalam kebenaran firman. Ya, Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Umat yang diubahkan sama-sama bilang amin. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Ada beberapa hal yang akan disampaikan. Shalom Bapak Ibu yang kekasih. Agak terlambat sedikit dari biasanya. Hari ini atau kemarin tanggal 29 Oktober, maka selesailah atau bahasa Arabnya khatam. Ibu-ibu telah menyelesaikan membaca Alkitab dengan gerakan yang namanya Aba, ayo baca Alkitab. Untuk kalian kedua kalinya. Ini mereka dari gereja mendapat penghargaan, sebuah sertifikat seperti ini. Buat kenang-kenangan kalau Bapak Ibu atau Ibu-ibu telah khatam membaca Alkitab. Saya serahkan kepada koordinatornya untuk dibagikan. Hari ini akan diserahkan sertifikat kepada 34 ibu-ibu. Kasih tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Ya, ini bukan perkara yang mudah untuk baca, apalagi ini kronologis. Ini yang ketiga kalau nggak salah ya. Kedua. Ini yang kedua. Oh ya. Jadi kronologis ini lebih susah, apalagi setahun. Yang kaum Jadi pria lebih yang banyak. 3. Iya ya. Jadi nanti akan dibaca. Yang hadir boleh segera maju ke depan ya. Ibu Airin Pangestu Wibawanti ada. PDP Nadia Verena Espa. Ibu Liat Simanjuntak. Sini kasih. Mari Ibu lihat. Selamat Ibu. Ya, nanti diabadikan Bu. Tetap boleh berdiri dulu Ya, aja. coba. Fotonya banyak Bu. Ya. Nadia Verena. Ibu Fitri Yulianawati ini akan dikirim ke Jambi. Ibu Fani Puspita Dewi hadir. Ibu Fani. Ibu Linawati Herlina hadir. Pendeta Muda Lili Lestari ini akan dikirim ke Pamanukan. Ibu Kristina Agustina Kailola ada. Ibu Ade Ayu Nurhayati. Ya, silakan Ibu Ayu. Ibu Rima Melati hadir. Enggak ada pagi. Ibu Esther Yuliati. Ibu Siti Menar. Enggak hadir juga. Selamat. Sini berdiri. Ibu Deni Limbong. Ibu Mei Ekawati. Deni Lembong. Ibu Maikawati, ketua WBI-nya ini. Selamat Ibu. Sekalian Ibu Mei Ekawati titip punya Ibu Chan Chuan Nyo. Iya, Mama. Ini luar biasa, ibu-ibu yang ikut WBI itu ada yang lansia juga. Tapi 80 lebih. ya, remaknya nggak kalah sama yang muda-muda, luar biasa ya semangatnya. Lalu berikutnya Ibu Krisna Juliani hadir. Ibu Susilawati Susanti, ini nanti mungkin Ibu Krista bisa mewakili Mama ya. Ya, silakan. Luar biasa, ini juga Omah nih. Ya, Oma ini Susi 70 depan. lebih nih ya. 70 berapa, Bu? 73. Selamat. Di sini aja. Ini Ade. Ya. Ya.
Ibu Nika Rahel Karolus, Ibu Trivena Susi hadir. Lim Vivi, Ibu Yanawati akan dikirim ke Bandung. Ibu Yohana Gandhi hadir. Ibu Meli Indrayani hadir, tidak hadir. Stefani Anggi Sri Tuka juga akan dikirim. Ya, ini saja yang hadir. Jadi yang lain sudah dibagi dan ada beberapa yang belum diambil. Dan ibu-ibu, untuk ibu-ibu akan lanjut pembacaan kronologis tapi cuma 2 pasal. Jadi ini sangat ringan, 2 pasal sehari. Yang mau ikut bisa menghubungi Ibu Mei, Ibu Ketua atau Ibu Ida. Lalu juga bisa menghubungi Ibu Nadia untuk masuk di dalam daftar peserta ABA kronologis 2 pasal, saudara. Dan mungkin akan dimulai beberapa hari ke depan. Seperti itu. Jadi bisa join, yang belum join bisa gabung. Dan saya percaya kita semua akan diberkati. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. Semangat. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Kita naikkan pujian tadi. Haleluya. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seluruh karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seluruh karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Akhir ibadah ini kami mengucap syukur dan berterima kasih. Jadikan kami hamba kebenaran, bukan hamba kecemaran Tuhan. Kami mau berjanji di hadapan-Mu, ingin menjadi hamba kebenaran. Tuhan pakai Pendeta David Mardianto menjadi alat kemuliaan-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu dimanapun Tuhan utus. Kami juga berdoa untuk yang berulang tahun sepanjang pekan ini. Arshora Liandra Situmorang, Alexandra Felolin Karulas Tuhan, untuk Sergio Ramos Situmorang Tuhan, Arel Pardomuan Simbolon Tuhan, Rauli Siringo-ringo Tuhan, Anita Theodora Edilia Simanjuntak. Berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Yesus limpah atas mereka. Bahkan berkat Abraham, Ishak, Yakub turun. Sehingga Tuhan perpanjang usia, Tuhan berkati kesehatan, kekuatan, berhasil dalam studi, berhasil dalam keluarga dan usaha. Hamba-Mu juga memberkati Tuhan Bapak Andreas Widodo dan Ibu Esther Yuliati Tuhan, yang saat ini Tuhan berulang tahun pernikahan. Untuk Bapak Aan Handoyo dengan Ibu Imelda Kristi Tuhan, untuk Mangara Purba dan Rauli Siringo-ringo Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu meneguhkan kembali, turunkanlah kiranya anugerah berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Yesus, yang pernah memberkati pernikahan di Eden, memberkati pernikahan di Kana. Persekutuan kuat kuasa Roh Kudus yang membuat mereka bahagia, harmonis, diberkati anak-anak yang takut akan Tuhan, diberkati hidup mereka. Tuhan limpahkan pernikahan yang abadi dan langgeng, hanya maut yang memisahkan. Kami berdoa untuk seberapa banyak jemaat-Mu yang hadir maupun yang mengikuti live streaming Tuhan. Kami yakin dan percaya hadirat-Mu menghadirkan mujizat-Mu. Yang sakit dalam nama Yesus Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan.
Yang dalam kesulitan Tuhan buka jalan. Bahkan yang dalam kesusahan, berduka, Tuhan beri kekuatan penghiburan. Akhirnya kami berdoa untuk bangsa Indonesia yang kami cintai. Dari Sabang sampai Merauke, dari Rotai sampai Tuhan, dari Miangas sampai Rotai, Tuhan berkati mereka. Berkati Presiden Jokowi dengan Haji Ma'ruf Tuhan. Kami percaya Tuhan mampukan Jokowi untuk memimpin negeri ini sampai 2024. Berdoa untuk Kabupaten Cirebon Tuhan. Berdoa untuk Kecamatan Arjoinangun. Berdoa untuk Desa Jungjang, Arjoinangun dan desa-desa yang lain. Khususnya Desa Jungjang dan Arjoinangun yang akan memilih kepala desa Tuhan. Tunjuk, pilih seorang kepala desa yang mengayomi rakyat, tidak diskriminatif. Tetapi mereka mengayomi kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kami berpisah. Kemanapun kami pulang, ke Cirebon, ke Gempol, ke Perapatan, ke sana dan kemanapun, ke Bunder, kami pulang dengan damai sejahtera Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Sekarang Bapak Ibu yang kekasih, angkat kedua tanganmu, arahkan pandanganmu yang siap memberkati engkau berlimpah-limpah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan sekarang Bapak Ibu yang kasih, pulanglah, terimalah olehmu anugerah dan berkat dari Allah Bapa, kasih yang sejati dari Tuhan Yesus, persekutuan kuat kuasa Roh Kudusnya, memberi berkat atas kita sekalian sepanjang sore hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan Saya persilahkan Bapak Ibu Saudara duduk, nanti keluar tetap menjaga protokol kesehatan. Perlu diberitahukan bahwa besok Minggu ya setiap jam 8 pagi ada penyerahan anak. Jadi Bapak Ibu yang belum menyerahkan anaknya selama pandemi ini, besok Minggu boleh dibawa jam 8 pagi. Karena kalau malam nanti pulangnya terlalu malam. Dan tanggal 31 Desember ada baptisan air. Bagi Bapak Ibu yang rindu dibaptis, silahkan mendaftar. Akhir kata, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Dari altar ini saya cuma mengucap selamat. Selamat. Salam sehati. tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya.
hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.